tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kategorinya orang biasa, orang awam, tapi mau mempelajari ilmu ibadah yang memang dia lakukan, niscaya di hadapan Allah dia mempunyai nilai orang yang punya derajat yang tinggi. Artinya ketika seseorang punya derajat yang tinggi, karena memang sudah dijamin oleh Allah dengan firman-Nya Allah, niscaya orang itu akan menjadi orang yang senantiasa dengan segala ibadahnya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dapat ridhonya Allah, meskipun kita orang biasa, sholat biasa, kewajiban biasa yang kita laksanakan, rutinitas kita, insya Allah sudah ada satu jaminan ketika seseorang mendapat keridhaan Allah dengan ibadahnya, dengan ilmu yang dia pelajarinya, kesempurnaan ibadahnya tertata dengan baik, maka hasil dari ibadah tersebut insya Allah menjamin orang yang beribadah dengan kesempurnaan ilmunya akan meraih sebuah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak macam-macam. Sholat kita lakukan, ngaji kita, mungkin sedekah kita nggak ada tujuan macam-macam, nggak ada tujuan lain, kepengen apa yang kita lakukan itu mendapat ridho dari Allah. Yakin ketika sudah dapat gelar ridho dari Allah, maka insya Allah ketika tutup usia pun kita sudah dipastikan dari keridhaan Allah yang kita peroleh ada satu tempat yang membahagiakan kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kaya kita berharap surga memang jauh, ya. Siapa sih kita? Orang yang banyak bohongnya, orang yang banyak salahnya, orang yang banyak lalainya dengan kewajiban. Tapi kita berusaha terus berjuang menuntut ilmu, menyempurnakan kekurangan-kekurangan ibadah kita. Niscaya insya Allah itu adalah orang-orang yang kelak mendapatkan kepercayaan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setiap kumpulnya kita ngaji, apapun yang kita kaji, ya, baik itu sedikit banyaknya yang kita kaji, mudah-mudahan selalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, baik, kita melanjutkan pengajian kita dari yang sudah ada. Kita belajar menata, menyempurnakan ibadah sehari-hari kita. Karena memang fikih ini sebetulnya dari kita melek mata, merem mata, melek mata lagi, semua diatur ibadah kita dalam kaidah fikih. Karena Allah mengatakan, idza aradallahu khairan yufaqihu fiddin. Bila Allah menginginkan kepada seorang hamba itu baik di hadapan Allah, maka setidak-tidaknya dia memahami dengan segala ibadah yang dia lakukan. Nah, kita tahu sholat selama ini kita lakukan, sholat wajib, sholat sunnah. Ada juga kita melakukan, kadang-kadang mengadakan yang namanya akikah. Akikah itu apa gimana, ya, semua sudah diatur dalam syariat agama kita, dalam kaidah fikih yang kita kaji. Mudah-mudahan segala kekurangan kita, ya, pelan-pelan kita pahami dan menambah kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak jaminan sayakah itu, siapapun itu, seorang ustadz, gak jaminan itu adalah orang yang mantap ibadahnya, bagus ibadahnya, belum tentu. Tapi juga tidak jaminan itu orang yang biasa, orang awam, ya, tapi dia mau mengkaji kekurangannya, ya, mempelajari segala kekurangannya, bisa jadi itu nilai orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap kita kepada Allah, terus Allah bimbing kita, Allah bukakan petunjuknya buat kita,
Allah berikan kita kekuatan, kesabaran dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi al-kiram. Amin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumal fatihah khususan lil muallif fi hadzal kitab sabinah khususan li Syekh Imam al-Alim al-Fadil Abi Abdul Mu'tim Abu Nawawi وخصوصا للشيخ العالم الفاضل سالم بن سامر الخضرمي على مذهب المشبين فعل الله بعلومهما في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dilihat kitabnya. Yang enak memang bawa pulpen ya. Besok bawa pulpen, satu orang satu pak. Nggak habis ngaji dagang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi. Adapun segala puji lillahi itu bagi Allah. Bil alamina, Tuhan seluruh alam. Wa bihi, dan dengan Allah dan kepada Allah nasta'inu, kita mohon pertolongan. Ala umuri dunya wadin, atas urusan-urusan dunia wadini dan agama. Wassallallahu, dan semoga rahmat Allah, wasallama, dan keselamatan Allah ala sayyidina. Ingetin nih nanti kalau bawa pulpen, sebab ada nanti kalimat-kalimat yang sering terulang-ulang ya, terulang-ulang yang artinya itu juga gitu. Ala, model kayak ala itu artinya pasti atas ya tuh. Ala sayyidina, atas pemimpin kita semua. Nyatanya Muhammadin Sayyidina Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin, yang menjadi penutup dari segala nabi. Wa alihi, dan keluarganya nabi. Wa sahbihi, dan sahabatnya nabi ajma'ina, semuanya. Wala, dan tidak ada haula, daya, wala, dan tidak ada kuwata, kekuatan, illa, kecuali billahi, dengan pertolongan Allah aliyil azim, yang maha tinggi, yang maha agung. Nah, segitu dulu ya kita bahas. Ya, kalau nggak bawa pulpen cuma ngeliatin doang. Kalau bawa pulpen enak, bari coret-coret jadi tahu nanti arti kalimatnya. Ya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji itu semua milik Allah. Siapa itu Allah? Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Sebab Tuhan di dunia banyak ya. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak ya, macam-macam Tuhan. Tapi Allah itulah yang menuhankan semuanya daripada Tuhan ya. Pujian itu hanya layak
cocok pantas buat Allah. Manusia tidak pantas dengan segala apapun yang dilakukan untuk dipuji, ya. Karena pujian itu yang cocok, yang tepat sandingannya adalah buat maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya, dan dengan Allah kita semua mohon pertolongan. Atas apa? Ala umuri dunya, atas urusan-urusan dunia, wa dini, dan urusan agama. Kita kerja, ya, nyari kerjaan. Tentu ketika yang mau ngelamar kerja pasti, ya, ini saya diterima apa enggak, saya bisa masuk kerja apa enggak. Pastikan semua serahkan kepada Allah dengan ibadah kita. Minta di waktu sholat kita, sholat wajib kita maupun sholat sunnah kita. Makanya kita dianjurkan ketika punya hajat, punya keinginan urusan dunia, disuruh tahajud, ya, bangun malam, minta di situ. Setelah selesai kita sholat tahajud, isi dengan pikiran pujian kepada Allah, ya, besarkan nama Allah, agungkan nama Allah, baru nanti kita minta. Kita kan diajarin, ya, dalam suratul Fatihah. Isi surat Fatihah apa? Kandungannya, ya. Pertama itu pasti pujian. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tuh 3 ayat Fatihah isinya adalah pujian, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dulu Allah, ya. Makanya ada pikiran ya Fatah, ya Fatah, ada ya Qawi, Asmaul Husna, ya, ya. Ya wakil, ya. Itu dipakai fungsinya buat apa? Muji kepada Allah. Harapan kita setelah kita puji Allah, kita agungkan Allah, baru kita disuruh minta. Ya, nggak beda kayak kita. Kalau kita sudah diangkat-angkat, ya, bos, wah pokoknya di alam-alam dah, gitu. Ya, ketika yang ngalam kita minta, ya, kira-kira kita kasih enggak? Ya, ada duit nih, kita megang duit 200.000, ya, kemudian kita punya teman ngalem banget sama kita. Bos mah orangnya enak, bos mah orangnya baik, pokoknya di alam aja kita. Tiba-tiba rapi ngalem, ya, ada duit nggak bos? Ada punya rokok romana ini. Setidak-tidaknya setelah di alam makanya gitu, ya, bisa baik lo ngalem-ngalem ada ujungnya, kan itu. Ya keluar juga duit. Begitupun kepada Allah. Syarat kita kalau kepengen apa yang kita inginkan diluluskan oleh Allah, puji dulu Allah, ya. Puji dulu Allah, alam dulu Allah, besarkan dulu Allah, minta. Setelah kita puji, setelah kita besarkan Allah, minta, ya Allah, mau masuk kerja nih ya Allah, mudah-mudahan diterima ya Allah, interview mudah-mudahan lancar ya Allah, gitu. Ya, minta semua kembali pada dasarnya kita. Setelah usaha yang kita lakukan, baru nanti kita bertawakal, ya, serahkan sama Allah, ya, karena kita disuruhnya begitu. Ud'uni astajib lakum, minta kepadaku niscaya akan aku penuhi apa yang kamu minta. Bagaimana cara minta kepada Allah? Puji dulu, kita diajarkan. Makanya kalau pengen sukses, hidup pengen sukses, udah amalkan suratul Fatihah. Ya. Cukup dalam suratul Fatihah apa yang diajarkan itu, kesuksesan bakal ditemui.
Makanya masuk ayat berikutnya apa? Setelah Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iyyaka, hanya kepadamu Allah. Kita disuruh pasrah. Setelah kita muji Allah, kemudian kita minta kepada Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Makanya nanti ada nih, ya nanti di fikih ini, ya di bahasan tentang sholat, ya. Di suratul Fatihah itu ketika kita baca suratul Fatihah ada momen di mana kita disuruh minta, ya, suruh minta. Makanya ulama-ulama dulu, tokoh-tokoh agama dulu, kiai-kiai, ustadz-ustadz dulu itu, ya, ngobatin orang, jampein orang, ya, bagi orang air, itu dibacain Fatihah aja cukup. Ya, di Fatihah cukup, karena di situ ada momen di mana kita disuruh minta kepada Allah. Ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini untuk urusanku. Ya, urusan di mana hambaku mohon, di mana hambaku minta, di mana hambaku memuji kepadaku. Ihdinas siratal mustaqim. Itulah momen kita minta kepada Allah. Ya. Minta apa ya? Apa yang kita butuhkan minta. Tapi minta yang wajar. Minta hajat kita. Ya Allah, pagi hari ini, ya, saya buka usaha saya. Ya, baca Fatihah. Ini urusan dunia sudah diajarkan. Ya. Buka 4 usaha kita diajarkan apa? Makanya kan pagi sebelum kita umpamanya kita punya usaha bengkel kah itu, warung kah itu, ya, pokoknya tempat usaha, kan agama menganjurkan sebelum berangkat sholat duha dulu pagi, ya, minta dibuka pintu rezeki depan belakang kanan kiri atas bawah, ya, duha kan begitu. Yang jauh supaya dideketin, yang terpendam di dalam bumi supaya dikeluarin, yang masih nyangkut di atas supaya diturunin. Itu duha begitu. Ya. Kita disuruh minta. Ya. Ini kita kenapa kadang-kadang usaha kita begitu-begitu aja, malah kadang-kadang malah bukan maju, malah ya, makin habis yang ada. Karena tidak mengikuti ajaran apa yang dianjurkan oleh agama. Itu buka kita warung, buka pintu, buka rolling door, baca Fatihah, ya, minta di situ, ya Allah pagi ini hamba buka usaha, mudah-mudahan kau datangkan rezeki yang berlimpah, kau datangkan pembeli, kau datangkan pelanggan dari depan belakang kanan kiri, ya, itu minta terus begitu. Insya Allah dikasih mudah oleh Allah itu, ya. Dan ini kita usaha udah tengah hari bengkak baru buka, subuh bablas duha ya kagak, kan begitu. Ya udah diajarin sama agama. Yang mau beli lihat lah masih tutup warungnya, itu kan nggak jadi itu rezeki mampir. Datang lagi atuh masih tutup baik. Akhirnya lari kan ke warung orang, lari ke tempat usaha orang lain. Itu salah kita, bukan salah Allah. Ya Allah, apa sepi banget ini, katanya Engkau maha adil, ya? Padahal kitanya yang salah. Itu, ya. Itu. Buka rolling door, buka pintu tempat usaha, baca Fatihah. Masuk ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu di situ kita minta sebelum waladdallin.
amin. Minta apa kita? Ya, karena kata Allah di situ buat hambanya, hadza li'abdi wa li'abdi wa li'abdi. Ini buat hambaku, apa yang mau dipinta? Ayo, ini buat hambaku, apa yang mau dipinta? Ini buat hambaku, apa yang mau dipinta? Itu. Ya. Jadi kudu tahu tatanannya, caranya. Itu. Ya, kalau mau usaha begitu. Ya, selamatan, kita mau usaha selamatan, nah ya bikin selamatan. Ya, ngundang orang ke sononya, praktek syariat agamanya ditinggalkan. Nah, itu. Ngapain sih orang buka usaha pakai selamatan? Ya minta berkah, selamat, biar lancar usahanya, biar berjalan usahanya, biar pelanggannya banyak, yang belinya dateng. Itu. Tapi hariannya kita nggak pakai, ya di depan doang, baru buka doang. Kesononya melampem, makanya begitu. Ya, buka, baca Fatihah. Ya, karena dalam Fatihah itu semua ada. Ya, mau bagi orang air, aduh, anak saya badannya panas terus sono, gitu kan. Udah diminumin sumbang masih aja panas. Kali biasa ngaji situ kan coba bagi air, ya, bukan minta dibikinin air, orang bisa ngejak air mah. Ya, siapa yang bisa ngejak air? Ayo, nggak ada yang bisa ngejak air, ya. Itu bagi air, itu. Bacain Fatihah dan ya Allah, si fulan bin fulan, mudah-mudahan berkah dari air ini engkau sembuhkan penyakitnya. Siapa tahu doa kita lagi tulus diijabah oleh Allah. Minumin anaknya ada pas setengah jam, ya adem. Bener nih bocah ngaji di mana sih? Mulutnya Ustaz mujarab banget ini. Oh no, mau bapak jebek ngajinya. Mantep ini. Ngaji besok ngaji ah. Biar bisa ngobatin orang. Padahal cuma baca Fatihah. Ya siapa tahu. Ya, bukan siapa tahu, kalau kita yakin pasti. Semua kan tergantung keyakinan. Melet cewek melet cewek. Biar kita wiridin, zikirin tiap malam. Wah yuk, walau gitu kan. Tapi kini menancep apa ora ya? Gitu. Iya kagak bakal dapet. Ya. Tapi biar kata Fatihah umpamanya cuma Fatihah, aduh mudah-mudahan diterima, yakin ya Allah. Insya Allah, semua kan tergantung keyakinan. Ya makanya kemarin saya bilang, wirid pikir sebanyak apapun kalau tanpa munajat nol.